Dan di dalam ketaatan yang kita lihat ini bukan hanya diajar taat, tidak, tapi sampai kepada penderitaan. Jadi sudah ada yang merasa dikorbankan. Seperti ketaatan Abraham beda. Kalau dia keluar kamu dari Ur Kasdim, ya udah keluar. Tapi kalau ketaatan satu lagi, persembahkan anakmu, sakit itu bagi dia. Tapi itu ketaatan sudah sampai di situ. Kalau Yesus ketaatan sampai kepada mati tersalib, tetap taat. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih beri kesempatan bagi kita saat malam hari ini. Seperti yang kita nyanyikan, itulah sasaran ibadah kita saat ini. Tuhan sudah berkehendak dan kita mau berserah kepadanya supaya Tuhan mengubah kita sama seperti Dia. Kita akan melihat firman Tuhan sebelum kita berserah untuk semakin dijamah dan dibentuk oleh Tuhan. Dari Lukas pasal 15 kita akan memperhatikan mulai 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari
mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukacita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa artinya semuanya ini?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun. Karena ia mendapatnya kembali dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu dan dia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, 'Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, 'Anakku, engkau telah bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah apa ya? Ya, bacain. Iya, baiklah. Telah mati dan menjadi hidup kembali, dia telah hilang dan didapat kembali. Saudara-saudara yang kekasih, kita lihat di sini terberkati dan mengalami kesusahan. Apa yang kita perhatikan di sini adalah saat sekarang menundukkan diri dan penurutan itu sangat susah. Inilah yang sedang menjadi harus di dunia sekarang. Menundukkan diri dan menurut, apalagi namanya taat,
itu sangat susah di akhir zaman ini. Padahal akhir dari perjalanan rohani adalah merendahkan hati dan taat. Sama seperti Yesus mengalami untuk keberkatan adalah merendahkan hidup dan taat. Dalam Filipi pasal yang kedua, saya mau mengajak kita memperhatikan dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah akhir kehidupan kemanusiaan Yesus di bumi. Yesus sebagai manusia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Saat sekarang syukur-syukur, apalagi sudah dibentuk oleh Tuhan dan firman-Nya, seperti kita nyanyi tadi, ubahlah kami Tuhan, ubahlah bentuk sesuai kehendak-Mu. Itu menjadi kehidupan seperti Yesus merendahkan dirinya, taat sampai mati. Ini sekarang semakin jarang kita lihat, semakin sulit terlaksana bagi kebanyakan orang. Hanya anak-anak keberkatan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang diberkati Tuhan, hanya mereka yang mau rendah hati dan taat. Kalau kita membaca tadi di dalam Lukas 15 itu kelihatannya seperti masih biasa-biasa. Tapi kalau kita sudah semakin melihat dalam kebenaran firman, ini adalah sudah mengadakan perlawanan yang besar untuk tidak taat. Lukas 15 tadi ayat yang ke-12, kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Sebenarnya yang sangat baik, dia bertanya dulu kepada bapaknya, bagaimana yang baik? Kalau saya minta harta bagianku, nah bapaknya menerangkan, ini dia tidak.
dia sudah langsung memberikan permohonannya, kemauannya. Itu bukan permohonan, itu sudah langsung sebenarnya kata menyuruh ya. Jadi kalau dalam bahasa yang lebih berat, dia memberi perintah. Nah ini jadi terbalik. Benarnya dia harus bertanya, dia harus memohon, bolehkah? Harus begitu. Tapi kalau ini bukan begitu, bukan bertanya, bukan berkata bolehkah, tapi ini namanya sudah kata perintah. Perintah itu apa? Biarpun dia bilang Bapa, tapi berikanlah kepadaku bagian harta milik kita. Jadi ini sudah perintah, bukan bertanya bolehkah, boleh aku minta. Nah, bagaimana baiknya? Dia tidak bertanya, tapi langsung perintah. Jadi keinginannya sudah langsung diutarakan. Kalau dalam bahasa kerohanian, ini namanya sudah mengadakan perlawanan, karena dia sudah langsung menetapkan keinginan dagingnya kepada bapaknya. Beda kalau masih bertanya, beda kalau masih bermohon, tapi udah langsung perintah. Di dalam Roma pasal 8 ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum alam. Hal itu memang tidak mungkin baginya. Jadi ini yang langsung terjadi. Keinginan daging itu sudah menjadi satu perlawanan. Dan apa yang kita lihat, satu akibatnya perpisahan antara bapak dan anak itu. Dan kalau dia berbuat tanpa bertanya, tanpa belajar, tanpa mohon pendapat, akhirnya terjadi kesulitan. Habis semua harta, dia sampai kepada kelaparan, derajatnya turun, makanannya sampai makanan babi. Itu kerohanian menunjukkan asal-asalan, tidak berarti lagi di hadapan Tuhan, tidak berharga lagi. Namun kita lihat di dalam keadaan demikian, dia sadar, dia bangkit. Apa yang kita lihat kesadarannya?
Dalam Lukas 15 tadi mulai 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini satu yang sangat bagus. Kita memperhatikan di sini, dia merendahkan dirinya untuk tidak ada lagi memasukkan hak, tidak ada lagi memasukkan permohonan, tapi yang ada hanya berserah saja. Jadi tidak ada lagi hak dan permohonan. Dia berkata, aku tidak layak lagi sebagai anak. Karena sebagai anak itu bisa mohon. Anak-anak Tuhan disuruh mintalah, maka akan diberi. Tapi ini anak yang sadar ini, dia tidak merasa layak lagi untuk minta, makanya dia bilang tidak layak lagi sebagai anak. Ya, tidak akan ada lagi merasa apapun hak. Saudara-saudaraku, untuk seperti ini susah. Tapi kalau bisa seperti ini adalah penyerahan untuk bisa dibentuk oleh Tuhan kepada segala kehendaknya. Jadi anak ini berkata, jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa. Jadi hanya bekerja, tidak ada hak, hanya bekerja. Dan sesuai pemberian dari yang punya usaha, baru dia boleh mendapat sesuatu. Dia penurut, dia pelaku. Inilah yang sangat sulit di akhir zaman ini. Sebabnya Yesus, dia sangat belajar taat. Kalau Yesus saja juga belajar taat, apalagi kita, saudaraku, harus benar-benar jemaat yang bisa taat, supaya persekutuan dalam persekutuan yang diberkati Tuhan, persekutuan yang nantinya sampai ke surga kekal selama-lamanya. Dalam Ibrani pasal, ya kita akan baca pasal yang ke-5 ayat 8. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yesus saja, saudara-saudaraku, rendah hati, tidak ada dari keinginannya
dan dia hanya taat. Sebabnya di dalam Yohanes 6 ayat 38, aku datang ke dunia ini bukan melakukan kehendakku, tapi hanya melakukan kehendak Dia. Terlalu banyak saudara-saudaraku dalam hidup kita apa yang kita mau lakukan, terlalu banyak yang kita pertahankan. Ada merasa mempertahankan kebenarannya. Yesus kealahannya saja tidak dipertahankan, apalagi hanya kebenaran. Ya, tidak ada yang dipertahankan. Dia merendahkan diri dan taat. Saudara-saudaraku, ya Tuhan semakin menolong kita menjadi gereja pemenang di akhir zaman. Gereja pemenang itu sampai dibentuk oleh Tuhan. Dan di dalam ketaatan yang kita lihat ini, bukan hanya diajar taat, tidak, tapi sampai kepada penderitaan. Jadi sudah ada yang merasa dikorbankan. Seperti ketaatan Abraham beda. Kalau dia keluar kamu dari Ur Kasdim, ya udah keluar. Tapi kalau ketaatan satu lagi, persembahkan anakmu, sakit itu bagi dia. Tapi itu ketaatan sudah sampai di situ. Kalau Yesus ketaatan sampai kepada mati tersalib, tetap taat. Kalau kehidupan kita sedikit pun merasa dia tersinggung sedikit, berantem pun jadi, pisah pun jadi. Itu manusia sekarang. Ini semuanya terlalu jauh ketaatan kita kepada firman. Bagaimana mengampuni, bagaimana mengasihi, bagaimana kita lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, masih sangat terlalu jauh. Biar Tuhan tolong kita. Kita seperti anak ini, terlalu banyak yang dalam hati kita yang kita ajukan supaya itu boleh terjadi. Bukan penyerahan, bukan merendahkan diri, bukan mengosongkan diri, bukan untuk belajar taat. Tapi biar Tuhan tolong kita. Kalau mau yang diberkati Tuhan, tidak ada jalan. Kalau Yesus sendiri juga belajar taat, apalagi kita, saudara-saudara. Jadi dalam Lukas pasal yang ke-15 ini, yang menjadikan tidak mau menurut itu, ya satu juga tidak mau mengampuni, ya merasa diri sudah paling suci, dia menuduh kesalahan orang. Saudaraku, kiranya kita boleh merenungkan dan Tuhan mengerjakan dalam kita. Yang mendalam adalah kita bukan koreksi orang, tapi introspeksi kita, bukan mengoreksi orang. Ini saudara-saudara, anak yang hilang ini, anak yang sulung ini, ya dia tidak bisa menerima kalau orang lain itu sudah diampuni, saudaraku, dan dia menggeser. Bapaknya itu memberkati dia bukan karena dia menghabiskan harta. Bapaknya itu memberkati anak yang terhilang ini karena sudah kesadaran itu, sudah memiliki tadi, aku tidak layak lagi sebagai anak, jelas saya sebagai hamba upahan. Dari situ dia terberkati. Tapi kalau dia tuduh anakmu yang sudah menghabiskan hartamu, nah di situ. Jadi
beda dia menetapkan, beda bapaknya menetapkan. Hal ini saudaraku terlalu banyak dalam hidup manusia. Jadi selalu dipunis kesalahan sana. Tapi kalau bapak yang baik itu bukan lihat kesalahan itu. Nah itu sebabnya Tuhan selalu ampuni dan lupakan yang sudah. Tapi kalau sesama manusia selalu ingat kekurangan, sehingga dia bersikap seperti itu, menjatuhkan hukuman seperti itu, bertindak seperti itu. Tapi kalau bapaknya bertindak karena pengampunan, karena melihat sudah ada pertobatan, dan anak ini jadi banyak iri, dengki, jadi merasa aku kok nggak pernah dikasih. Ini sering sekali kita lihat dalam kehidupan manusia. Biarlah Tuhan tolong kita menyembah Dia seperti kita menyanyi tadi. Kita akan nyanyikan lagi dan kita mau datang kepada Tuhan.